Selamat malam, nama saya Adi Budaya, Namo Budaya. Hadir kembali di acara Live and Mature atau Lamar dengan saya Wahyudi Akbar. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa acara Lamar selalu hadir di hari Jumat malam dengan konten-konten yang sangat menarik, up to date, dan tentunya juga syarat dengan Dharma. Yang untuk mengedukasi teman-teman, untuk menginspirasi teman-teman. Sehingga supaya teman-teman tidak ketinggalan konten-konten yang terupdate dari Lamar ini, pastikan teman-teman untuk subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga di CD channel ya, di CD channel. Nah, dan juga teman-teman juga pasti sudah tahu bahwa acara di Live and Mature ini atau Lamar adalah untuk mensupport CD Counseling. CD Counseling hadir untuk teman-teman yang butuh counseling terkait dengan masalah kesehatan, hukum, keluarga, atau bahkan ekonomi. Teman-teman dapat menghubungi di call center kami yaitu adalah 0811 9873 300. Di CD Counseling kami punya konselor-konselor yang berpengalaman, konselor-konselor yang memang ahli di bidangnya dan juga memang seorang konselor. Dan tentunya itu adalah free untuk teman-teman dapat konseling di sana. Jadi jangan segan-segan untuk teman-teman menghubungi CD Counseling. Dan sesuai dengan support dari CD Counseling, salah satu topik yang akan menjadi pembahasan hari ini adalah tentang hukum. Nah, ini tentunya dengan narasumber yang juga berpengalaman. Ya, Lamar ini selalu menghadirkan narasumber yang keren-keren, termasuk malam hari ini. Ya, seorang narasumber yang sudah berpengalaman selama 25 tahun sebagai seorang lawyer. Dan adalah seorang advokat, seorang yang luar biasa baik hati juga ya, karena ini sedikit bocoran ya teman-teman, tadi sebelum mulai kita ditraktir makan, wah ini orangnya baik hati gitu ya. Dan juga aktif di organisasi sosial. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang advokat, Joni Situanda, sarjana hukum dan magister hukum. Aktif di kantor advokat dan pengacara Joni Situanda and Partners. Tergabung dalam Asosiasi Peradi Perhimpunan Advokat Indonesia dan sudah 25 tahun berpengalaman. Selain itu, ada yang menarik nih. Beliau mengabdi di Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI sejak organisasi itu berdiri di tahun 1998. Selamat malam, Ko Joni. Selamat malam, Namo Budaya. Thank you ya, Ko Joni, untuk waktunya di malam hari ini dan juga tadi nasi padangnya, Ko Joni. Waduh, bukan main. Khusus itu saya pesan. Ya, thank you banget. Sama-sama. Untuk waktunya. Nah, Ko Joni, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang hukum itu ya, karena kan kita malam ini tentang karir di hukum itu mengubah nasib, bener nggak? Nah, tapi sebelum ke sana nih, saya pengen tahu tentang yang paguyuban tadi. Artinya Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI ini kok. Boleh ceritakan sedikit nggak? Apa sih paguyuban ini? Untuk apa dia berdiri? Judulnya biasanya kita panggil PSMTI ya. Itu kepanjangannya Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Berdiri di tahun 1998. Nah, sebetulnya background berdirinya itu karena kan adanya kerusuhan. Waktu itu kerusuhan 1998 yang sangat menghebohkan itu. Dan kita tahu bahwa yang paling dirugikan waktu itu adalah etnis Tionghoa. Nah, kemudian beberapa tokoh, ya salah satu senior saya, mentor saya, Pak Edi Sadeli, ya bersama kawan-kawan yang lain itu, kemudian mempunyai ide untuk mendirikan satu organisasi ini, organisasi kemasyarakatan. Nah, tujuannya itu ya pertama-tama adalah tentu untuk meredam ya kejadian-kejadian ya atau indikasi adanya kejadian seperti yang pernah terjadi di 1998 itu tidak terjadi lagi. Nah, saat ini PSMTI sudah berdiri di 30 provinsi dan sudah mempunyai 300 cabang di kabupaten kota. Sehingga kalau ada kejadian di ujung kulon sana, ya contoh di kabupaten mana, ya ada kejadian yang melibatkan orang Tionghoa, kita segera tahu. Ada informasi begitu, kemudian dari PSMTI itu langsung meredam. Nah, meredam, kemudian tidak akan terjadi hal-hal yang melebar sehingga merugikan etnis Tionghoa. Nah, itu sebetulnya yang menjadi background berdirinya Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia itu. Nah, kemudian
sejalan dengan seiring dengan berkembangnya PSMT ini, kemudian banyak yang bidang yang dimasukin, ya, termasuk itu pendidikan, termasuk itu kemasyarakatan, kemudian kesehatan, ya. Contoh donor darah yang sudah dilakukan di seluruh Indonesia, ya. Kemudian ada peraturan-peraturan, ya, yang diskriminatif terhadap etnis Tionghoa itu juga sudah dihapus semua. Ya, contoh-contoh konkretnya itu misalnya libur Imlek nasional. Nah, libur Imlek nasional itu dulu zaman kita lagi kecil-kecil itu tidak ada libur kalau Imlek. Nah, saat ini sudah ada libur, ya, dengan aturan dari pemerintah itu. Nah, itu contoh konkret. Kemudian ada lagi kalau dulu kita urus paspor, dimintain tuh SBKRI, macam-macam surat lain-lain. Nah, sekarang nggak cukup bawa KTP, bawa KK, udah bisa diurus paspornya. Nah, yang terpenting dulu nih kita kalau lewat jalanan, Cina kamu, Cina. Wah, saya dengarnya juga nggak enak bener nih, kasar kan. Nah, sekarang sudah nggak. Jadi ada impresnya, ada aturan pemerintahnya, ya. Tionghoa, suku Tionghoa ini adalah salah satu suku bangsa Indonesia yang sudah diakui. Bahkan sekarang kita sudah punya TBTI, Taman Budaya Tionghoa Indonesia. Ada di Taman Mini Indonesia Indah. Yang nanti tanggal 2 Oktober ini ya akan merayakan memperingati ya HUT, ya, hari ulang tahun ke-25 berdirinya PSMTI. Nah, kami akan undang seluruh tokoh-tokoh masyarakat di Indonesia, termasuk juga presiden kita, Presiden Jokowi dan jajarannya, dan semua pejabat-pejabat ya yang ada di Indonesia. Ya, kita undang semua dan kita targetkan itu undangan kurang lebih 2.000. 2.000. Nah, nanti saya juga akan layangkan undangan juga ke Sidi, ya, semoga bisa hadir. Ya. Nah, jadi kami ini memang organisasi PSMT ini yang sudah 25 tahun dan sudah ada di dalam hati rakyat juga. Ya, tidak hanya Tionghoa, karena kita berbaur. Ya, walaupun kita Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, namun kita berbaur dengan organisasi-organisasi lain. Kemudian kita juga mengulurkan tangan untuk saudara-saudara kita yang memang membutuhkan bantuan dari PSMTI. Ya. Contoh misalnya ada bencana alam, di mana selalu PSMTI berdiri di depan. Nah, jadi itulah PSMTI, dan kita banyak ya bidangnya, ada 16 departemen. Salah satunya Departemen Hukum dan HAM. Kalau saya udah 25 tahun di situ, saya sudah melanglang dari Departemen Hukum, Departemen Organisasi. Sekarang saya ada di Departemen Kaderisasi dan Kepemudaan sebagai Wakil Ketua Umum. Jadi bidang saya lebih luas lagi. Kalau mau tahu nih kok, artinya kalau misalnya teman-teman mungkin baru kali ini dengar ya, misalnya, dan mereka tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang PSMTI ini, di mana mereka dapat kontaknya? Apakah search Google aja atau ada? Betul. Jadi di Google, di Instagram, di Facebook, ya kalau kita search PSMTI keluar. Jadi udah lengkap Facebooknya, kita sudah punya link sendiri ya. Jadi semua informasi-informasi terkait itu bisa dibaca di situ. Dan kalau ingin bergabung juga bisa baca di situ. Karena kami menganggap dalam anggaran dasar kami, anggaran rumah tangga kami, bahwa seluruh anggota atau seluruh keluarga besar etnis Tionghoa yang ada di Indonesia itu adalah keluarga besar kita. Kita sebagai keluarga besar PSMTI. Ya. Baik, yang penting dia Tionghoa punya marga. Kami anggap dia adalah anggota dari keluarga besar PSMTI. Oke, luar biasa ya. Jadi artinya ada sebuah paguyuban buat teman-teman yang marga Tionghoa, yang dimana teman-teman dapat bila butuh bantuan. Artinya kalau tadi saya dengar juga bila misalnya ada diskriminasi atau apa gitu ya, nanti dari PSMTI akan juga siap membantu gitu ya, Ko Joni ya. Ya, artinya orang benar ya. Ya, yang benar lah ya, bukan yang jangan asal dia ya. berbuat pidana kemudian minta bantu ke PSMTI itu kami pasti tolak. Ya, benar. Nah, jadi punya satu tempat. Nah, ini yang menarik juga, yang membuat Ko Joni ini dari awal mau tertarik ke sana dan kemudian
ya ke sana dulu deh sebelum saya nanti udah banyak pertanyaan nih di kepala saya gitu. Ya, apa membuat Ko Joni tertarik gitu untuk ikut waktu itu bantu terlibat dan sebagainya? PSMTI itu sebetulnya saya awalnya juga tidak paham ya waktu tahun 98 itu. Tapi karena saya punya mentor adalah pendiri, ya mentor saya pendiri, Edi Sadli, ya, Bapak Edi Sadli. Kemudian beliau ajak saya ke PSMTI. Nah sejak itu juga saya mengenal PSMTI. Nah kemudian saya lihat PSMTI ini memang bermanfaat ya. Tidak hanya untuk etnis Tionghoa di Indonesia, tapi juga untuk etnis-etnis lainnya karena kita berkolaborasi. Nah, sehingga saya tetap bertahan dan tetap mengabdi di PSMTI. Nah, PSMTI ini memang kita banyak menghabiskan waktu, tenaga, ya kemudian pikiran, ya bahkan kalau kita harus keluar uang. Itu udah biasa ya di organisasi, karena demi orang banyak. Dan terutama lagi kadang-kadang korban perasaan juga. Kita sudah berbuat, tapi kemudian digosipin, diomongin, tapi biasa di organisasi ya. Yang penting tetap kita jalan lurus, kita tetap berikan yang terbaik ya buat orang banyak. Nah, karena memang kita punya jiwa yang berbuat untuk orang banyak, ya tidak ada ruginya juga kita di PSMTI untuk generasi kita yang akan datang, untuk anak cucu kita, untuk kawan-kawan kita semuanya nanti akan baik ke depannya. Ya, makanya saya tetap mengabdi kepada situ dan terutama lagi di PSMTI saya banyak kawan. Jadi kalau saya ke Surabaya, ya saya hubungin kawan, wah sambutannya luar biasa hangat. Kemudian saya disiapkan tempat tinggal, kemudian saya dianggap keluarga sendiri. Kalau saya sampai ke NTB aja disambut. Banyak teman. Sampai ke mana? Ke Papua juga ada kami disambut. Jadi kita milih mana nih? Banyak teman atau banyak uang? Asik. Kan gitu kan. Kalau memilih ya harus memilih ya kita pilih banyak teman. Tapi kalau boleh memilih dua-duanya kita pilih kan gitu. Nah, tapi kalau pilih salah satu saya pilih banyak teman. Kita tidak akan kelaparan dimanapun, kita tidak akan kekurangan anggota keluarga, kita tidak akan kekurangan apa. Nah itulah dia. Padahal tujuan kita bersama-sama adalah membantu, membantu sesama, membantu orang banyak gitu loh. Dan informasi yang kita terima juga lebih besar. Nah dengan demikian ya kita juga membuka diri kita sendiri ya. Untuk bisa mendapatkan rezeki, itu kita tidak munafik ya. Ya, saya kenal dengan di keluarga besar ini PSMTI, misalnya saya kenal dengan si A ternyata punya kesulitan ya, punya di bidang hukum atau kebetulan saya mampu untuk mengerjakan, kita bantu. Kita bantu. Mungkin kalau daripada artinya kawan itu mencari orang lain, ya mencari orang lain bayar mahal, kemudian pengerjaannya juga mungkin belum 100% maksimal. Nah, kenapa tidak dengan keluarga besar sendiri? Jadi seperti itulah ya. Nah, ini yang menarik Ko Joni. Ko Joni istilahnya baik hati ya, mau bantu dan sebagainya. Tapi di jalur hukum Tionghoa lagi gitu ya. Ini enggak ini ya maksudnya kan kadang hukum itu kan kesannya dunianya itu masih dunia, nggak tahu saya masih ketinggalan zaman gitu ya, masih yang pakai gaya berpikir zaman lama gitu ya. Kesannya itu kan hukum itu apa ya, tempatnya hanya untuk orang-orang tertentu memilih ya. Itu zaman dulu. Itu dulu. Sekarang sudah enggak. Saya juga sempat kaget ya. Saya tahu beberapa tahun yang lalu saya udah tahu. Kenapa kok? Saya pikir tadinya di BUMN, contoh perusahaan BUMN Pertamina begitu, memilih karyawannya itu dipilih, wajib yang etnis tertentu. Ternyata enggak. Saya kaget. Saya pernah sekali ke Pertamina. Saya lihat kok Tionghoa banyak sekali menjadi karyawan ya di BUMN itu. Saya sempat kaget. Ternyata Pertamina itu juga sudah menerapkan hal yang baik ya. Dia merekrut karyawan itu dengan cara melakukan ujian terbuka. Itu bagus sekali. Itu salah satu contoh. Demikian juga dengan di hukum ya. Di hukum itu pengacara Tionghoa itu sudah banyak sekali. Ya. Dulu saya waktu kecil juga pernah dikasih tahu sama orang-orang, kamu ini Tionghoa, kamu jadi pengacara apa bisa?
Itu kan pengacara-pengacara hanya untuk etnis-etnis tertentu, ya kan? Ada beberapa etnis yang menguasai di kepengacaraan ini. Ternyata tidak. Ya setelah kita bergabung di dunia persilatan hukum ini, jadi kita jadi paham. Nah, sekarang itu sudah tidak ada membeda-bedakan. Ya, tidak melihat warna kulit, tidak melihat suku. Memang kesadaran ya tidak hanya etnis Tionghoa di Indonesia, tapi pada umumnya penduduk dan rakyat seluruh Indonesia itu juga sudah bagus. Ya sudah bagus. Diskriminasi semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil. Ya, kami mengharapkan suatu hari nanti itu akan menjadi nol ya diskriminasi itu. Ya, jadi tidak usah khawatir ya. Kita dimanapun ya, saya ke pengadilan, saya ke polisi, dia tidak bertanya suku saya. Saya bahkan pernah sidang di pengadilan agama. Pengadilan agama itu kan hanya untuk Muslim. Saya menangani klien dari Muslim, padahal saya bukan Muslim. Tidak juga dipertanya. Jadi kita hanya berpedoman kepada undang-undang. Siapapun yang memang diberikan izin ya oleh negara menjadi advokat, boleh bersidang, boleh berpraktek, ya itulah yang dilihat. Bukan warna kulitnya. Nah, ini kebetulan misalnya buat teman-teman yang lagi nonton, yang mungkin orang tuanya atau anaknya yang lagi tertarik tentang hukum gitu. Susah nggak Bu untuk maksudnya berkarir di dunia hukum ini gitu? Berkarir di dunia hukum itu sebenarnya gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Ada orang bertanya, pengacara sukses itu kriterianya apa? Saya kembali bertanya, kembali lagi kesuksesan daripada orang-orang menilai atau diri kita sendiri menilai kemana gitu loh. Apakah dengan menyandang advokat kita menjadi sukses? Sukses juga. Banyak orang-orang yang merasa bahwa dia punya titel advokat, dia sudah sukses. Ya kan? Sukses menjadi advokat. Nah sekarang mau sukses di mana gitu. Nah, kalau mengatakan profesi untuk mencari jati diri dan untuk mencari penghidupan, nah itu berbeda lagi. Banyak pengacara, sarjana-sarjana hukum yang lulus, ya kemudian ada yang memilih jalur ke hakim, ada bisa sekolah cakim, ada yang memilih jalur ke kejaksaan, ada yang memilih jalur ke pengacaraan, ada yang memilih jalur ke pemerintahan, ada juga yang ke perusahaan. Banyak juga ya. Tergantung. Kalau hukum luas sekali. Luas sekali ya. Hukum itu adalah ilmu pengetahuan nomor satu yang paling luas di dunia. Di dunia. Di dunia. Nomor satu, tingkatannya satu. Ya. Kenapa tingkatannya satu? Karena apapun di dunia ini diatur oleh hukum. Diatur oleh hukum. Diatur oleh peraturannya. Kalau tidak akan berjalan. Ya. Seorang bayi aja di dalam perut itu sudah diatur oleh hukum. Serius kok? Iya. Dia dilahirkan hidup atau dilahirkan mati, meninggal. Itu berbeda hukumnya. Nah, yang berlaku hukum di situ. Kalau dia dilahirkan hidup, dia otomatis punya hak untuk mewaris, punya hak untuk macam-macam. Tapi kalau meninggal di dalam, ya artinya juga dia harus diatur kan? Harus diatur dengan surat kematian dari rumah sakit, macam-macam. Itu semua kan aturan. Aturan di bawah hukum. Jadi di dunia ini apa yang tidak diatur oleh hukum? Tidak ada. Berarti artinya tadi ada terkait dengan ya kalau cuma sekedar lulus jadi advokat itu satu hal, tapi kalau benar-benar sukses berkarir dengan hukum itu mungkin perlu tahu lagi ya dia punya interest di mana gitu kali ya kok ya. Ya interestnya di mana, terus hokinya, kalau kita hokinya itu di mana. Kadang-kadang ada yang orang tuanya atau backgroundnya sudah memang hukum, misalnya orang tuanya pengacara terkenal apa segala macam, itu tidak sulit untuk keturunannya atau anak-anaknya itu kemudian mengabdi juga atau mengambil jalur-jalur hukum itu. Kadang-kadang background daripada keluarga itu sangat penting juga. Ya meneruskan usaha daripada orang tuanya. Itu banyak kan pengacara-pengacara yang meneruskan
orang tua punya kantor atau apa, itu banyak sekali. Ada juga yang memang memilih jalur hukum sendiri berbeda dengan orang tuanya. Nah, itu harus berjuang sendiri. Nah, berjuang itu banyak ya. Kalau saya, ya itu dia. Salah satunya saya memang mengabdi kepada organisasi-organisasi itu. Tentunya kita juga tidak munafik, artinya kita mencari banyak kawan di situ. Dengan banyak kawan, banyak link, tentunya kita juga banyak peluang ya untuk menjadi lebih besar. Nah, itu salah satu. Kemudian yang lain adalah ya kita terus saja berbuat baik. Terus saja berbuat baik. Ya, kemudian siapapun yang datang minta tolong, dibayar atau tidak, sanggup atau tidak, besar atau tidak bayarannya, kita berikan yang terbaik. Nah, dengan demikian ya nanti kawan A akan berbicara kepada kawan B, kawan B berbicara kepada kawan C. Ya, yang menarik itu ya saya pernah ya melawan, ya artinya klien saya punya lawan, saya menang. Nah, itu lawan saya untuk perkara lain cari saya jadi lawyernya. Itu sering terjadi. Ada beberapa. Ya saya tidak tahu. Pernah sekali setelah perkara yang selesai saya tanya, kenapa begitu? Saya melihat Bapak itu pertama kerja maksimal, ya kemudian Bapak mencoba menjadi netral, walaupun Bapak punya klien, tapi Bapak hanya membela 1%. Ya, contoh 51% Bapak bela dia, tapi 49% Bapak netral. Gitu. Jadi makanya itu salah satu alasan katanya, sehingga mencari saya untuk menjadi lawyer dia dalam kasus lain. Gitu loh. Kalau kasus yang sama tidak boleh. Nah, itu salah satu contoh pengalaman saya. Sehingga kita paling penting itu ya, kita tidak boleh menjudge lawan itu ya bahwa dia yang bersalah gitu. Tapi kita mencoba untuk menyelesaikan secara netral. Ini yang menurut saya jadi pengen tahu kok, karena dari awal ya, setahu saya kan Ko Joni nggak yang sekarang ini langsung udah sukses kan. Awal itu boleh cerita sedikit awal mulanya, karena kan setahu saya Ko Joni itu benar mulai dari nol banget sampai sekarang. Nah, saya ya, kalau saya memang agak unik ya, ya kalau cerita. Saya itu dulu kalau menangani satu kasus, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh satu instansi. Saya bisa suratin kemana-mana. Saya suratin dari instansi itu, instansi itu ada jenjang jabatannya juga kan. Dari yang paling kecil saya suratin sampai yang paling besar. Kemudian instansi yang berhubungan dengan instansi itu yang lebih tinggi, ya saya suratin juga. Sampai kepada presiden saya suratin. Presiden, wakil presiden, ya menteri-menteri terkait, ya kemudian legislatif, eksekutif, judikatif pun saya suratin. Ya satu aja yang saya tidak suratin, ke Tuhan. Mungkin nggak tahu alaman ya. Kalau bisa saya suratin ke Tuhan, saya suratin. Nggak bisa. Nah ternyata dari surat-surat saya itu, ya saya memang banyak surat, sampai ratusan, bahkan sampai 300 surat pernah saya keluar untuk 300 pejabat. Untuk satu kasus? Satu kasus. Nah, uniknya ya atau hokinya kata orang, kadang-kadang dari 300 itu ada pejabat-pejabat yang baik. Pejabat-pejabat yang masih terpanggil setelah membaca itu ada ketidakadilan di situ. Mereka ini, beliau-beliau ini mengontak saya untuk ajak ketemu, kemudian bahas, gelar, kalau udah yakin mereka bantu. Mereka bantu. Nah, jadi dari situ ya nggak usah banyak lah, 1% aja dari 300 pejabat itu udah 3 orang pejabat. Nah, biasanya pejabat-pejabat begitu, dia juga banyak kawan gitu loh. Nah, dari pejabat-pejabat inilah kemudian saya bisa banyak mengenal kawan juga. Ya, uniknya begitu. Jadi saya tidak takut menyuratin siapapun. Nah, kita modal surat aja kok. Ya kan? Habis kita mau melapor kemana kadang-kadang. Susah. Artinya apakah salah satu cara untuk punya karir yang sukses sebagai seorang, saya lawyer lah ya, berarti ini lawyer, adalah punya determinasi yang tinggi untuk mau membela yang benar gitu kok? Atau gimana ya? Keyakinan yang perlu dimiliki gitu. Sebetulnya makanya tadi saya kembali lagi, ukuran sukses itu apa? Ya kan? Ada pengacara ya advokat yang sukses. Ya,
tapi hidupnya sederhana dalam arti berkecukupan semua. Nah, apakah itu sukses? Kalau menurut saya sukses. Menurut orang-orang lain sukses. Jadi ukuran kesuksesan itu di mana? Gitu. Apakah harus lawyer yang keluar masuk pakai Lamborghini kita katakan sukses? Ya kan? Tidak juga kan gitu. Nah, ada lawyer-lawyer yang sederhana yang keluar masuknya itu ya kadang-kadang masih pakai kendaraan umum. Ya. Bukan dia tidak punya kendaraan, dia punya kendaraan tapi dia nggak mau pakai. Kenapa? Katanya menghemat melindungi ini supaya tidak emisi, tidak menambah udara kotor segala macam. Dia membantu pemerintah supaya transportasi jalan, mengurangi kemacetan. Ada juga lawyer-lawyer seperti itu. Bagus, banyak yang lawyer bagus. Jadi kembali lagi, ya kalau memang ini menjadi seorang advokat, ya tentu pertama yang diutamakan adalah pengabdian. Pengabdian bagi masyarakat, ya kita membantu pemerintah juga, membantu masyarakat juga, ya menerapkan hukum, ya menerapkan ketertiban umum. Nah kemudian ditanya terus, makannya dari mana? Gitu. Saya kira Tuhan juga punya mata. Kalau kita lurus, kita mengabdi, rezeki itu tidak akan kemana-mana. Rezeki itu pasti ada saja. Artinya kalau misalnya seandainya gini ya, kok saya nih, niat utamanya adalah mau jadi lawyer supaya duitnya banyak gitu. Itu malah jadinya kemungkinan malah ya jangan jadi lawyer. Kalau mau duitnya banyak gitu ya. Jadi pengusaha. Kan enak kok lihat TV itu kan lawyer, wah naik tadi Lamborghini, waduh ini gitu kan. Ya. Itu lawyer banyak yang lawyer yang bisa artinya bisa naik Lamborghini itu sebenarnya banyak. Tapi kan tidak orang lawyer-lawyer itu tidak mau seperti itu. Banyak yang tidak mau seperti itu. Karena memang lebih kepada pengabdian dan karakter-karakter hidup dari setiap lawyer kan berbeda. Kalau mau mencari uang yang banyak, ya jangan jadi lawyer. Ya jadi pengusaha saja, buka pabrik. Kalau memang tujuannya uang gitu loh. Tidak ada yang melarang gitu loh. Kenapa? Karena kalau lawyer itu kan penegak hukum. Ya, dengan terbitnya undang-undang advokat itu juga termasuk sebagai penegak hukum. Ya, selain kepolisian, kejaksaan, ya kemudian kehakiman, ya advokat itu juga penegak hukum. Oke. Cuman memang advokat itu punya lebih eksklusif. Ya, advokat itu bisa masuk ke kepolisian, bisa masuk ke pengadilan, bisa masuk ke semua instansi. Dan advokat itu diperbolehkan untuk menerima fee. Kalau penegak hukum yang lain kan tidak boleh. Tapi jangan menjadikan profesi advokat tempat untuk mencari uang. Tapi kalau kemudian kita mengabdi, menjadi advokat mengabdi, ya, kemudian kalau kita menentukan fee ya atas jasa yang kita berikan, kita kan bekerja juga, itu wajar. Nah, inilah profesional. Wajar. Nah, kemudian kita juga jangan menolak seperti dokter. Ya, dokter itu tidak menolak pasien manapun yang datang. Kalau tidak sanggup bayar ya sudah tidak usah bayar. Lawyer juga diwajibkan seperti itu. Kalau memang ada klien yang datang kemudian mengalami kesulitan, ya dia tidak ada uang untuk membayar, dijolimin dalam tanda kutip, ya kita bantu semaksimal kita. Luar biasa ya. Ya, itu aja yang bisa kita lakukan. Saya ada dari pembicaranya kok dengan Ko Joni, kata mengabdi itu lumayan keluar dari 3-4 kali. Betul. Nah, apa trigger Ko Joni untuk kemudian akhirnya memilih jalur sebagai hukum ini sebagai istilahnya profesinya Ko Joni? Apakah ada trigger sesuatu, ada apa nih? Saya suka ya. Saya suka, kemudian memang dari muda itu saya beberapa kali ya kesulitan mau membantu keluarga. Ya, dari saya muda itu ya tetangga atau siapa saya lihat kok sepertinya orang yang tidak punya
kewenangan ya, atau kekuasaan atau memahami hukum itu sebenarnya kita agak kesulitan kalau kita mau membantu orang lain gitu ya. Jadi saya itu mencoba mana sisi yang bisa kita masukin. Kalau untuk jadi penegak hukum yang lain kan waktu zaman saya masih muda itu mungkin agak sulit. Ya agak sulit karena memang harus ada koneksi. Ya untuk masuk ke polisian nggak mungkin, untuk masuk ke hakiman nggak mungkin, gitu kan. Nah satu-satunya yang bisa saya tempuh, yang tidak perlu banyak kesulitan atau halangan ya advokat. Bahkan setelah saya jadi advokat, kewenangan saya, ya artinya kekuatan saya, kekuasaan saya untuk bisa membantu orang itu masih terbatas juga. Terbatas, ya, terbatas. Misalnya contoh. Ada kemarin saudara ya kurang mampu, kemudian ini menggunakan BPJS dia, tapi ditolak oleh rumah sakit. Nah kalau kita lawyer, advokat datang ke rumah sakit membantu apa segala macam, berdebat ini ABCD segala macam bisa, tapi lama, agak memakan waktu, orangnya meninggal duluan nanti. Tapi kalau saya langsung minta bantuan saya, kawan saya yang ada di DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat DKI. Langsung dia telepon, direktur rumah sakitnya langsung beres. Langsung diterima saat itu juga. Jadi memang luar biasa. Nah itu salah satu yang membuat saya, oh ternyata untuk membantu warga-warga yang ada di Jakarta ini, karena saya domisili di Jakarta, ya, kita jadi Dewan juga punya kewenangan yang besar. Ya, makanya saya selain advokat, saya ingin menambah, saya punya link, saya punya kewenangan, saya mencalonkan diri. Saya mencalonkan diri. Saya mencalonkan diri bukan tujuan saya untuk mencari apa tadi seperti yang dikatakan uang apa enggak. Saya di lawyer cukup untuk saya punya kesuksesan ya, kesuksesan dalam arti ya saya cukup hari-hari membiayai diri sendiri segala macam saya cukup. Nah, saya kepengen bagaimana caranya supaya orang-orang yang contoh tadi di BPJS susah, ini bisa dibantu, terbantu. Karena kan memang pemerintah menurunkan anggaran itu besar, terutama untuk DKI Jakarta, untuk wilayah-wilayah lain juga. Nah, kadang-kadang ya itu dia, anggaran-anggaran itu tidak tepat sasaran. Sehingga bagaimana kita lebih makro membantu masyarakat. Kalau saya hanya di advokat, saya hanya bisa membantu orang-orang tertentu. Tapi kalau saya ada di dewan, otomatis saya harus melepaskan saya punya advokat. Tapi kewenangan saya lebih besar, saya bisa membantu lebih banyak orang. Kan katanya ini kok, kata film Spider-Man itu, when the great power come with great responsibility, gitu, dengan dan godaan juga katanya makin banyak nih kok. Betul. Tadi saya sudah sampaikan, kalau kita mau cari duit, ya jangan di situ. Ngapain cari duit di tempat yang membahayakan? Ya kan? Kita tidak benar, cari duit tidak benar, masuk penjara. Kalau kita memang mau cari duit, ya cari tempat yang memang legal untuk mencari duit. Ya, seperti itu kan, pengusaha legal cari duit. Buka pabrik legal cari duit. Jadi lawyer pun legal kok. Menerima fee kan, tidak salah gitu loh. Fee-nya tergantung. Ya kalau kita menentukan fee kita berapa, 1 juta, dibayar 1 juta, ya udah. Kalau kita menentukan 5 juta, kalau mau dibayar klien syukur, kalau mau dibayar kita turunin. Gitu. Itu kalau kita mencari uang. Kayak gini kok, tadi kan kok bilang nih dari untuk apa mulai terkait dengan terutama untuk menjadi penegak hukum ya. Artinya let's say untuk Tionghoa paling masuk akal itu adalah di lewat jalur hukum. Karena kalau mungkin di zamannya Kojonya waktu itu ya, kalau sekarang nanti koreksi saya kalau ada keliru gitu ya. Nah, apakah karena kesan yang saya tangkap adalah berarti untuk mampu masuk ke dalam jalur hukum dan sebagai seorang advokat, itu tidak perlu banyak koneksi. Jadi waktu itu saya dari keluarga yang sederhana aja.
ya saya jual bakmi kok, mama saya jual bakmi. Jadi kalau tukang bakmi bagaimana bisa punya link, ya kan? Ya mau nggak mau, salah satunya bisa saya tempuh itu. Mungkin kalau yang lain-lain, kawan-kawan lain, mungkin linknya banyak. Bukan hanya berlaku untuk semua Tionghoa. Saya pribadi. Kalau Tionghoa yang lain, mungkin kalau dia punya link lebih mudah. Nah, itu kalau apa namanya statementnya yang benar. Nah, kemudian apalagi tadi terkait dengan advokat ya. Kenapa kok memilih kepada advokat itu ya? Itu tadi saya sudah jelaskan memang terhadap diri saya ya seperti itu. Nah, mungkin yang lain-lain ya tidak lah. Nah, penasaran kok. Pernah pas lagi dilayani itu menghadapi orang-orang yang punya posisi pejabat tinggi yang kemudian malah bikin apa ya kayak seperti kembali menyerang gitu. Pernah ngalamin kok? Hampir setiap perkara ya. Seperti itu. Jadi hampir setiap perkara itu kadang-kadang kuat-kuatan. Kuat-kuatan. Kadang-kadang ya tidak menjadi rahasia umum lagi. Ya kalau ada seseorang klien mencari kita, dia sedang menghadapi satu persoalan, dia akan bertanya, atau dia sudah mungkin tahu mungkin. Bapak backgroundnya di belakang siapa gitu. Atau backingnya lah, backingnya siapa gitu. Kadang-kadang seperti itu, linknya seperti apa. Nah, itu kita tidak munafik, ya tidak menjadi rahasia umum lagi. Kalau kita punya, kadang-kadang kita punya kenalan bagus, ya dia merasa oh ini mampu untuk menyelesaikan persoalan saya. Karena setiap klien yang datang tuh mau menang. Selalu mau menang. Namun ya saya tidak tahu kalau pengacara lainnya. Kalau saya selalu melihat dasar hukumnya dulu. Kalau memang dasar hukumnya benar, ya saya akan fight. Saya akan fight semaksimal mungkin. Ya siapapun orang di belakang lawan itu saya akan fight. Karena saya merasa tidak ada ya seorang pejabat pun ya siapapun yang mau mengambil risiko membela ya orang yang tidak benar. Karena risikonya dia akan copot sendiri. Copot dong kalau misalnya pejabat itu membela orang yang salah kan gitu kan dia akan copot. Jadi saya berprinsip kalau hukumnya benar kita jalan aja. Siapapun lawannya kita nggak usah takut. Menang kalah itu nomor 2. Yang penting kita fight dulu. Pernah kalah yang Ko Joni anggap menyakitkan nggak? Ada juga sih. Ada. Waktu itu saya pernah membela seorang klien yang dioperasi di salah satu rumah sakit ya. MK, rumah sakit MK ya, saya tidak sebut rumah sakit apa, dioperasi jantungnya, kemudian pulangnya tidak dikasih obat, nggak pasang ring kan, harusnya makan obat setiap hari, obat pengencer darah, nggak dikasih obat, besoknya dalam 24 jam meninggal, datang ke saya datangin ke rumah sakit, rumah sakitnya, alasannya 1001 segala macam, saya hanya yang mendamaikan aja. Saya bilang ini kasihan nih orang. Nah itu mulai dari situ saya fight tuh. Saya fight. Tapi rumah sakitnya itu lebih rela membayar pengacara terkenal, ya pengacara terkenal yang punya mobil mewah banyak segala macam, ya untuk melawan. Ya pernah keluar dari pengacara itu, kamu orang jangan melawan saya. Fee saya aja 5M kok. Dia udah keluarkan itu, siapkan 20M sekian itu untuk macam-macam untuk memenangkan perkara ini. Nah itu yang sebenarnya dilema ya. Kita berjuang ya untuk membantu orang ini, ya kemudian membantu klien ini yang lagi kesulitan segala macam. Kita nggak minta macam-macam kok kliennya, hanya minta anaknya ini karena mereka habis
tabungannya sebenarnya untuk anak sekolah itu untuk operasi bapaknya, kemudian ya dikembalikan aja uang operasi itu kan, tidak menuntut macam-macam, itu pun dipersulit. Ya, jadi rumah sakit itu lebih senang menyewa lawyer yang mahal, lawyer yang sombong, lawyer yang penuh dengan apa namanya taktik-taktik yang kami anggap itu tidak baik ya, untuk memenangkan perkara itu. Kadang-kadang hal begitu yang kami ya, tapi ya sudahlah, mau diapain lagi. Terjadi. Artinya sebenarnya ada dapat dikatakan bahwa tetap masih ada pegang orang yang punya duit banyak, dia masih tetap mampu untuk punya kendali. Menurut saya sampai sekarang berpengaruh. Adalah ya. Berpengaruh, tetap berpengaruh. Ya, malah makanya karena itu sekarang bagaimana cara-cara ya untuk bisa menetralkan itu sedikit demi sedikit. Sekarang muncul kan namanya no viral, no judge. No viral, no action. Sekarang kan muncul begitu. Nah, jadi ada opsi-opsi yang karena perubahan perkembangan masyarakat itu, perkara-perkara yang memang kelihatan tidak adil, kelihatan tidak netral, kelihatan ada pressure ya dari mana-mana, kita viralkan. Viralkan aja. Dengan viral nggak usah pakai uang. Dengan viral itu menetralkan semua yang namanya pakai backing, pakai kekuasaan, ya pakai macam-macam, viralkan aja. Artinya menggunakan massa, artinya media massa atau sosial media ya, dengan saat ini. Supaya apa? Supaya pejabat-pejabat yang tadinya tidak tahu, yang baik-baik yang tidak tahu, atasan-atasan yang tidak tahu, ya, atau masyarakat yang tidak tahu, ya, siapapun yang punya kewenangan yang tidak tahu itu menjadi tahu. Menjadi tahu sehingga mereka yang memang sudah punya jiwa yang baik ingin menyelesaikan, atau yang memang punya kepentingan pun tidak ada masalah. Ada punya pejabat yang punya kepentingan, ya supaya apa? Supaya ya pencitraan ada juga, nggak apa-apa. Yang penting kasus ini selesai dan tertolong orang itu. Kan prinsipnya itu, jadi nggak ada masalah. Nah, sekarang viralkan aja. Salah satu opsi kalau kita menghadapi ya persoalan-persoalan yang orang punya kekuasaan, tapi di posisi yang benar ya. Posisi yang benar. Kalau posisi yang tidak benar pun mau viral bagaimanapun tidak akan ada hasil. Malah nanti kena hukum. Kena sendiri. Ya, kena hukum itu ya. Kena undang-undang pencemaran nama baik. Ya. Dan saya juga jadi penasaran. Pernah Ko Joni menangani kasus yang beda value. Artinya akhirnya jadi seperti melawan hati nurani gitu. Kalau kasus itu saya nanganin udah 1 juta lebih. Dulu saya rajin nyatet. Sedetail-detailnya saya nyatet. Pribadi saya catat. Sampai 500-an ribu kasus kan. Saya udah males nyatetnya. Saking banyak. Tapi di arsip kantor ada. 1 juta kasus lebih saya udah tanganin. Mau yang dari kecil sampai besar. Ya. Apa ya yang bertentangan dengan hati nurani ya? Biasanya sih saya tidak menerima perkara-perkara yang bertentangan dengan hati nurani sih. Kalau saya tidak mau ya saya tidak terima. Berarti pernah Makanya nolak. saya tidak pernah menangani kasus-kasus seperti narkoba begitu. Karena kita susah. Ada pengedar. Dia nyari kita. Kemudian bagaimana coba? Pengedar mencari bantuan hukum. Sementara ini orang merusak generasi muda. Coba bayangkan. Jadi saya nggak mau menerima kasus-kasus yang begitu. Karena itu bertentangan dengan hati nurani. Nah, itu jawabannya. Nah. Artinya ada kasus-kasus tertentu yang memang Ko Joni tidak mau terima. Yang tadi ya kan itu narkoba. Karena bertentangan hati nurani. Masa kita bela pengedar yang merusak? Duitnya banyak, Bang. Nah itu dia. Mau cari apa ya? Jadi kalau saya mau ambil duitnya atau ambil fee-nya, ya saya dibayar, berani bayar.
Cuman itu dia bertentangan dengan hati nurani, makanya saya nggak terima. Masa dia merusak generasi muda, jual narkoba, kita terima perkaranya. Bela dia lagi mati-matian. Karena kalau kita advokat punya kewajiban untuk membela ya semaksimal mungkin klien itu, membela hukumnya ya, bukan membela kesalahan dia, membela hak-hak yang harus dia diperoleh gitu loh. Saya kalau dia ditahan, ya dia harus mendapatkan tempat penahanan yang memang layak, ya bukan dimasukin ke toilet apa segala macam. Pernah ini nggak kok checking aja, artinya orang yang kau tanganin, yang dimana sebenarnya dia ini ya, karena kan kadang-kadang kena tangkap polisi itu membuat kita jadi apa ya, mungkin sebenarnya nggak bersalah, tapi karena tidak tahu cara handle, akhirnya jadi kesannya jadi bersalah gitu. Ada kemungkinan seperti itu nggak? Jadi sering ya kita baca, tidak hanya kita alami, ya koran-koran juga banyak kejadian juga, dan saya juga pernah alami sih. Klien saya dikriminalisasi oleh oknum. Ada. Ya, bahkan sekarang ini tadi baru saya ditelepon dari Nusa Tenggara Barat situ. Jadi klien ini ya, klien lama saya ini ya dikriminalisasi oleh oknum yang ada di kepolisian. Jadi terhadap perbuatan-perbuatan yang kami nilai ya itu bukan pidana sama sekali, tapi bisa menjadi pidana. Kenapa? Karena klien ini dari awal tidak didampingin oleh advokat atau orang yang memahami hukum. Saya bilang laporkan aja ke Propam. Karena di polisi ini ada polisinya juga, pengawasnya, namanya Propam. Atau pengawas kepolisian. Nah seperti itu banyak. Kalau itu sering kali terjadi. Sering kali terjadi. Dan saya alamin sendiri. Nah inilah yang makanya memang perlu setiap tahun, ya, setiap waktu ya, yang akan datang itu menjadi lebih baik. Kuantitasnya berkurang dan kualitasnya meningkat. Maksudnya dari sisi oknumnya gitu? Ya, jadi semakin sedikit, semakin sadar hukum, masyarakat juga semakin sadar hukum. Kemudian penegakan hukum, pembersihan dari dalam-dalam juga, instansi dalam juga ada. Nah, tadi terkait dengan sadar hukum, kayak kesannya kan di Indonesia ya, termasuk saya kali ya. Jadi artinya kayak dengar hukum tuh udah langsung defend atau udah kayak kesannya, itu sebuah dunia yang... Ya, betul sekali. Jadi dulu senior-senior saya atau orang-orang yang bijak ya selalu berpesan kepada saya dan kepada orang-orang, jangan berurusan dengan dua, dengan hukum atau pengadilan dan dengan rumah sakit. Kalau berurusan dengan dua tempat ini, ya tidak hanya orang menjadi stres, ya berapapun harta yang kamu ada banyak akan habis. Itu selalu pesannya. Dan saya sebagai orang hukum juga saya selalu berpesan, klien datang ya semaksimal mungkin saya mencegah terjadinya lapor polisi atau menggugat ke pengadilan. Saya selalu mengutamakan negosiasi. Ya, perdamaian. Jadi saya selalu berpegang kepada prinsip dan pameo, ya, bad settlement is better than win the case in a court. Jadi walaupun penyelesaian itu, ya, perdamaian itu tidak memuaskan kedua belah pihak, namun itu lebih baik daripada memenangkan perkara di pengadilan. Dan itu masih tetap kepake untuk generasi sekarang kok? Terpakai dan wajib itu menjadi pegangan prinsipnya. Dan selalu ingat satu lagi Pameo, ya, our biggest enemy is our client. Musuh paling besar kita klien kita. Bukan lawan. Bukan lawan. Kalau klien datang ke kita, Pak, saya ini nggak salah. Yang salah orang itu. Bung, udah jelasin semua. Pernah nggak klien datang, Pak, saya salah, Pak? Nggak ada. Makanya our biggest enemy is our client.
Nah, jelaskan gini-gini. Nah, kita yang sudah pengalaman, kita nggak langsung judge. Kalau lawyer dulu baru-baru itu kita judge. Oh gini ya, oh ini begini. Oh, kita bantu dia menyalahkan orang lain. Sekarang enggak. Kita udah paham. Karena pernah kejadian, dia jelaskan begini, ini orang gelapin duit saya gini-gini. Setelah kita telusuri, kita kita pelajari lebih jauh lagi, ketemu dengan lawannya, ternyata yang gelapin duit orang lain. Nah, itu sering terjadi. Wah, Beberapa kali terjadi, jadi selalu kalau datang klien kita hati-hati. Kita ingat, oh the biggest enemies is our client. It's very interesting. Nah, jadi lucu. Itu hal-hal yang sering kali terjadi. Makanya pengalaman itu lucu memang. Ya. Nah, ini kok nggak nyangka kita udah di penghujung waktu ya. Iya, cepat ya. Udah lewat. Untuk generasi sekarang kok, untuk yang generasi saat ini, yang mereka mau berkarir atau baru mulai mau berkarir di dunia hukum, as a lawyer, gitu. Let's say as a lawyer lah ya. Ada message nggak untuk mereka? Baik, jadi siapapun ya, baik itu generasi muda, baik itu perempuan, baik itu laki-laki, ya kalau memang punya keinginan untuk menjadi seorang advokat, nggak apa-apa, lanjutkan saja. Ya, karena itu bagus. Kenapa saya mengatakan bagus? Percayalah, pada setiap perbuatan, ya pada setiap langkah-langkah, baik itu mau jadi pengusaha, baik mau jadi apa, baik usaha apapun, selalu membutuhkan pemahaman hukum. Bahkan banyak pengusaha-pengusaha ya muda ya, pengusaha-pengusaha muda yang sukses khusus belajar hukum. Jadi kalau kita memang pengen belajar hukum, lakukan saja. Sekarang belajar juga sudah mudah, tidak perlu datang ke kampus, ya ada belajar online. Ya ada belajar online, kemudian bisa kuliah online, ya dari guru-guru, dari dosen-dosen yang pintar-pintar, punya pengalaman banyak, ya lakukan saja. Jadi siapapun ya mau belajar hukum, dan saya sarankan belajar aja hukum. Tidak perlu menjadi lawyer juga tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian tertarik mau menjadi lawyer silakan. Nah, jadi tidak perlu takut. Ya sekarang hukum di Indonesia juga bagus, dan lebih bagus lagi kalau setiap individunya memahami hukum sehingga berurusan dengan instansi manapun ya tidak dibohongin atau tidak dikriminalisasi. Ya, itu pesan saya kepada siapapun ya warga negara Indonesia. Thank you kok. Pak, terakhir, follow ada Instagram kok? Ada Instagram saya, Johnny_Situanda. Situanda. Jadi artinya sesuai nanti lihat nama Johnny_Situanda. Ya, di situ boleh follow, atau teman-teman ya, mau DM tanya dikit-dikit boleh ya, ada waktu pasti akan dibalas. Ya, tapi juga tolong jangan DM sekarang langsung mau berharap langsung dibalas gitu ya. Kecuali Ko Johnny yang nggak ada kerjaan mungkin gitu ya. Tapi kalau lagi sibuk lihat dengan kondisi saat ini, apalagi mulai ada mulai mau naik tingkat lagi jadi calon legislatif ya. Itu pasti makin sibuk lagi ini. Di WA saja boleh. Ya. Oh, WA ya. Ya, WA boleh. Ya. Saya ada waktu pasti saya jawab. Boleh share kok. Ya, nomor saya 0852 77 77 1168. 0852 77 77 1168. Itu nomor WA saya. Siap. Terima kasih. Thank you Ko Johnny untuk insight-nya di malam hari ini, untuk inspirasi dan juga story tentang dunia hukum ini. Ini sebenarnya juga sesuatu dunia yang baru bagi saya, sehingga saya dapat informasi terkait dengan hal ini. Jadi thank you banget Ko Johnny sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya Ko Johnny di malam hari ini berbagi dengan kita. Sekali lagi thank you. Dan teman-teman, demikian di acara Live and Mature kita di malam hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan insight. Dan ada satu hal, bahwa teman-teman kita punya aplikasi Budayana yang teman-teman dapat download
di Google Play Store atau di App Store. Ya, di dalam aplikasi Budaya ini banyak informasi-informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Budayana, termasuk juga ada Parita dan sebagainya. Jadi teman-teman hanya dengan download aplikasi ini, teman-teman mendapatkan banyak manfaat. Ya, silakan di-download. Dan untuk itu sampai ketemu di acara Live and Mature berikutnya dengan topik-topik yang sama menariknya dengan hari ini. Selamat malam, namo saya di Budaya, namo budaya.